Mana nih di antara cawapres atau calon wakil presiden 2024 menurut teman-teman yang paling realistis terhadap perkembangan atau kemajuan UMKM di masa mendatang? Apakah yang pertama Gus Muhaimin Iskandar, yang kedua Mas Gibran Rakabuming Raka, atau yang ketiga Profesor Mahfud MD? Baik, di sini saya intisarikan, saya ambilkan dari yang sudah disimpulkan oleh Instagram UKM Indonesia ID. Yang pertama yaitu Gus Muhaimin Iskandar, yang intinya yaitu meningkatkan kapasitas produksi agar semakin banyak investor yang tertarik. Ya, garis besarnya meningkatkan produksi. Namun menurut saya ini belum cukup jika tidak diimbangi dengan kualitas yang oke pula, di mana jumlah UMKM kita sangat banyak sebagai penopang ekonomi negara dan tahan terhadap krisis. Pertanyaan yang lain, mengapa produk dari UMKM kita sulit menembus pasar ekspor? Karena juga UMKM kita sebagian besar belum melek terhadap kualitas atau standar yang diinginkan oleh konsumen yang kita tuju, baik di negara sendiri maupun di negara tujuan. Sehingga bisa jadi hari ini enak, hari besok nggak enak, minggu ini enak, minggu depan nggak enak, bulan ini enak, bulan depan nggak enak, begitu seterusnya. Di cabang yang satu enak, cabang yang kedua nggak enak, di Surabaya enak, di Jakarta nggak enak, Semarang enak, Malang nggak enak. Kemudian cawapres yang kedua yaitu Mas Gibran, hilirisasi dan inkubasi bisnis. Dilanjutkan cawapres yang ketiga yaitu Prof. Mahfud. Intinya sama dengan Mas Gibran, yaitu hilirisasi agar produk yang dihasilkan bernilai tambah. Ini sangat baik ya, karena produk yang awalnya bahan mentah atau komoditas kita olah sendiri, kemudian kita jual, kita ekspor menjadi barang yang bernilai lebih atau memiliki nilai tambah. Namun ada satu lagi dari Mas Gibran, yaitu memperbanyak inkubasi bisnis. Namun ini perlu kita pertanyakan lagi, inkubasi yang seperti apa, dalam hal apa? Namun yang pasti gagasan dari ketiga cawapres kita ini sangat baik. Yang pertama dari Gus Imin untuk meningkatkan kepercayaan investor. Yang kedua dari Mas Gibran agar UMKM kita naik kelas. Dan yang ketiga dari Prof. Mahfud agar diplomat kita yang ada di luar negeri sana bisa yakin untuk bisa membuka akses terhadap pasar global, yaitu ekspor ya. Maka inkubasi ini harus bisa melahirkan UMKM yang sadar kualitas, peduli terhadap kualitas produk yang dihasilkan, sesuai dengan permintaan konsumen atau negara tujuan. Sehingga perlu proses yang sistematis dari quality control atau quality assurance di UMKM untuk memastikan bahwa produk makanan atau minuman yang dihasilkan oleh UMKM kita itu berkualitas, aman, dan bisa menjadi kepuasan pelanggan tersendiri. Yang mana pemerintah dalam hal inkubasi ini harus hadir dalam pengawasan dan pengendalian mutu atau kualitas, mulai dari proses awal sampai akhir, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga peralatan dan pekerjanya, higienitas dan kebersihan, yaitu sanitasi, hygiene ya. Mengapa proses QC ini sangat penting bagi UMKM kita? Ya jelas, karena mempengaruhi terhadap keamanan pangan, yaitu bisa jadi mikrobiologinya, kimianya, dan juga fisikanya, agar tidak ada cemaran ketiga tersebut. Sehingga sebelum dimasukkan atau sebelum dikonsumsi oleh konsumen, makanan ini aman. Kemudian yang kedua yaitu konsisten terhadap produk yang dihasilkan, sehingga tidak ada lagi komplain atau kata-kata hari ini enak, besok nggak enak, minggu ini enak, minggu setelahnya nggak enak, dan seterusnya. Sehingga ujung dari tujuan proses QC yang diterapkan atau quality control yang diterapkan di UMKM ini membuat konsumen kita puas. Kalau konsumen sudah puas, maka order lagi yang berimbas terhadap keberlanjutan usaha di suatu UMKM. Namun bagaimana solusinya untuk UMKM agar bisa mempertahankan kualitas ini? Yang pertama yaitu subscribe channel ini, dan yang kedua yaitu jika ada kebingungan bisa cek di Instagram kita. Oke, bercanda. Yang pertama yaitu pelatihan karyawan, yang mana di sini tujuannya yaitu agar
karyawan, semua pekerja yang berada di UMKM tersebut sadar dan melek terhadap kualitas, sehingga keamanan pangan dan konsistensi terhadap rasa, aroma, warna bisa tercapai. Maka SOP atau standar operasional prosedur dan juga instruksi kerja harus berjalan dan tetap jelas. Urutan-urutan proses dan kebersihan atau hygiene juga dijalankan dengan baik. Kemudian yang kedua, terapkan sistem QC yang sederhana, yang mana dalam suatu proses pengolahan pangan ada titik-titik kritis yang perlu diperhatikan. Ini berhubungan dengan keamanan pangan ya, yaitu cemaran mikrobiologi, kimia, dan juga fisika. Misal dalam proses pemasakan, maka suhu dan waktu harus diperhatikan dengan seksama, dengan baik. Kemudian proses sortasi, ini juga contoh titik kritis ya, yang mana kita perlu menyortir atau mengambil barang asing, benda asing. Misalkan dalam suatu bahan baku ada satu, dua, atau beberapa kontaminan, misalkan kerikil atau benda lain, bisa jadi kertas atau daun kering, itu kita ambil, kita buang. Kemudian tips yang ketiga yaitu cari supplier atau mitra yang bisa menyediakan bahan baku sesuai standar yang kita harapkan. Misalkan kita butuh jagung untuk membuat dadar jagung, maka pilihlah jagung yang memenuhi standar kita. Tongkolnya seberapa besar, bau, aroma, warna seperti apa. Dan mungkin menerapkan toleransi terhadap jagung ini. Semisal ada yang busuk, itu toleransinya seberapa, biar kita bisa terima. Kemudian yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi, yang mana ini dilakukan saat proses produksi hingga jadi produk akhir sebelum produk itu dilepas ke pasar. Nah, kira-kira cawapres mana nih menurut teman-teman yang sangat peduli terhadap kemajuan UMKM sampai sedetil itu hingga ke masalah kualitas, sehingga tidak hanya dipasarkan di pasar Indonesia atau lokal, namun juga bisa diterima oleh pasar internasional atau negara tujuan, yaitu ekspor. Mana nih di antara cawapres atau calon wakil presiden 2024 menurut teman-teman yang paling realistis terhadap perkembangan atau kemajuan UMKM di masa mendatang? Tolong share di kolom komentar ya, serta berikan alasannya kenapa.